Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Susanto. Saya mengajar di SMP 7 sebagai guru bahasa Indonesia dan sebagai komunitas literasi di SMP 7 Purwakarta. Selamat datang untuk para siswa SMP Negeri 7 Purwakarta, khususnya kelas 7. Selamat bergabung, mudah-mudahan kalian semuanya bisa belajar di SMP Negeri 7 Purwakarta dengan baik, disiplin dan sesuai yang kalian inginkan, sekolah yang baik. Oke, di sini saya akan berbicara mengenai budaya literasi SMP Negeri 7 Purwakarta. Sebelum kita berbicara mengenai budaya literasi, apa sih itu literasi? Literasi di Indonesia itu sangat rendah sekali, terutamanya dalam ranking PISA. Indonesia adalah peringkat kedua terbawah ataupun daftar dari 60 negara. Indonesia itu peringkat ke 58. Jadi Indonesia itu ada di peringkat 58, peringkat 2 terbawah. Sangat minim sekali budaya literasinya. Tapi sebelum lebih jauh, kita harus mengenal dulu kebiasaan-kebiasaan literasi di SMP 7. Oke, apa sih itu literasi? Literasi dalam konteks GLS merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Kalau menurut National Institute for Literasi mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan, baik itu pekerjaan, keahlian, apapun dan lain sebagainya. Jadi konteks literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Literasi itu luas ya. Jadi bisa mengenal apapun, bisa mendeskripsikan, bisa mempresentasikan, dan yang lain sebagainya. Kedua, mengapa harus ada budaya literasi di SMP Negeri 7 Purwakarta? Faktanya yang pertama, dalam fakta minat baca orang Indonesia hanya 0,001%. Itu menurut UNESCO. Tadi dikatakan Indonesia itu peringkat ke-58 dari 60 negara. Jadi peringkat kedua terbawah. Jadi budaya literasi Indonesia itu, budaya membacanya sangat rendah sekali. Makanya diadakannya atau digerakannya GLS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Yang kedua, membantu meningkatkan pemahaman seorang dalam mengambil kesimpulan informasi yang didapat. Jadi dengan melalui membaca, melihat, mengamati, dan lain sebagainya dapat bisa memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran. Ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam membuat suatu karya tulis. Yang pasti kalau seorang membuat karya tulis dari hasil membaca atau berliterasi, pasti akan ada suatu hasil karya yang didapatnya. Yang berikutnya, keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Jadi dari hasil berliterasi pasti akan membuat sebuah budi pekerti ataupun tingkah laku yang baik karena kebiasaan sering membaca, sering beradaptasi dengan sebuah pengetahuan. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga menjadi bermanfaat. Jadi kalau orang yang senang membaca biasanya akan lebih efisien, waktunya akan bisa lebih mengatur. Mana untuk membaca, mana untuk belajar, mana untuk bermain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana sih caranya kita berliterasi, terutamanya di SMP Negeri 7 Purwakarta, umumnya di masyarakat umum. Yang satu, menyimak. Poin pertama, menyimak itu berupa menyimak ucapan ataupun pembicaraan orang lain, berita, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membaca. Membaca itu dari membaca buku, membaca suatu proses kejadian,
bisa dari apapun dan lain sebagainya. Ketiga adalah berbicara. Dari hasil berliterasi kita mampu berbicara, namanya presentasi, ataupun disebut juga mengkomunikasikan dari hasil literasi kita. Dan terakhir adalah menulis. Menulis atau membuat karya dari literasi, itu namanya budaya literasi. Kegiatan literasi di SMP Negeri 7 Purwakarta itu sebenarnya banyak sekali atau sangat luas sekali, bukan hanya di SMP 7 Purwakarta. Yang pertama kita kasih contoh misalkan finansial, ya. Finansial identiknya dengan suatu kebutuhan, apa yang harus kita baca dari suatu kebutuhan finansial kita. Yang kedua adalah data. Dengan cara berliterasi kita akan mengetahui data apa saja ya yang diperlukan, atau data apa saja yang ada di dalam sebuah bacaan ataupun suatu hal yang kita lihat atau yang kita amati. Berikutnya visual, ya, atau bisa membentuk suatu gambar, bisa menghasilkan suatu karya, ya, yang berhubungan dengan visual. Kesehatan, ya, dari berliterasi otomatis tadi kita akan menjadi budaya yang sehat karena sering membaca, sering mendapatkan pengetahuan. Lalu yang pastinya adalah informasi. Kalau kita sering berliterasi pasti akan mendapatkan informasi yang baru, yang lebih segar, fresh, ataupun disebut juga ilmu pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya adalah digital. Dengan cara berliterasi bukan hanya membaca buku saja, bisa berliterasi dengan digital, baik itu di media sosial, di YouTube, kanal media sosial lain dan sebagainya. Statistik, lalu ada kritikal, dan terakhir, ya. Jadi berliterasi itu hanya bukan sekedar membaca dan menulis, tapi sangat luas sekali literasi. Jadi kegiatan literasi itu sangat banyak. Dan terakhir, tujuan penting literasi dengan menanamkan jiwa literasi lalu menyebarkan cinta tersebut kepada orang lain. Tadi yang utama dalam literasi bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi kita harus menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus membaca atau memberikan contoh yang positif kepada teman kita, kepada saudara kita, terutamanya kita sebagai pelajar. Kita harus memberikan contoh bahwa literasi ataupun membaca, kita harus berani menghasilkan sebuah karya. Sebagai salah satu contoh dari foto-foto kegiatan literasi SMP 7 yang sudah berjalan dimulai tahun 2016. Contoh pertama adalah kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu membaca, berdoa, dan lain sebagainya. Di setiap hari Jumat di SMP 7 mengadakan redaton atau literasi bersama di tengah lapangan, membaca senyap dari jam 6.20 sampai dengan jam 7, ya. Lalu bisa dilanjutkan dengan kegiatan mensucikan diri, dan seterusnya, lalu doa bersama. Selanjutnya adalah Jambore Literasi tahun 2017. SMP 7 Purwakarta mengikuti Jambore Literasi tepatnya di Bandung. Alhamdulillah, ya. SMP 7 Purwakarta terpilih mewakili dari beberapa sekolah di Kabupaten Purwakarta, dan ini adalah beberapa pojok baca ataupun hasil karya dari siswa. Ada pohon gelis, ada bukunya yang disimpan di pojok baca kelas. Nanti untuk kelas 7 silahkan membuat pojok baca di kelas masing-masing. Membuat pohon gelisnya pasti di kelas 6 SD sudah pernah dipelajari mengenai literasi. Yang terakhir adalah hasil karya literasi SMP 7 Purwakarta, dimulai dari pohon gelis, buku karya dari foto-foto kegiatan dan lain sebagainya. Itu didokumentasikan melalui komunitas
Purbasari atau Purwakarta membaca setiap hari, ya, itu di naungan Dinas Kabupaten Purwakarta. Dari hasil semua kumpulan karya-karya akan dikumpulkan di Purbasari, dan lalu ada sebuah kegiatan yang menyukai literasi silahkan hubungi saya sebagai koordinator literasi yang Bapak Yanto Susanto. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan budaya literasi ini bangsa Indonesia khususnya SMP 7 Purwakarta bisa berliterasi dengan ceria, bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat positif. Terima kasih dari saya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.